Cilacap terkini, Bupati beserta Forkompimda Kabupaten Cilacap monitor Pilkades serentak 44, pemilihan kepala desa, dan monitor 6 titik rawan Pilkades di Cilacap. Program Laku-Melaku Bangun Desa, Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Cilacap sekitar 44 kepala desa atau calon kepala desa melakukan proses pemilihan serentak di Kabupaten Cilacap. Ratusan calon kepala desa mengikuti proses pesta demokrasi di desa. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta Forkompimda melakukan monitoring secara langsung bagaimana proses pemilihan kepala desa di Desa Tritiklor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta Forkompimda mengecek secara langsung pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Cilacap. Menurut Kapolres Cilacap AKBP Eko Widianto SIK, 6 rawan titik pemilihan kepala desa dimonitor secara langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Forkompimda, eksklusif Jurnal Media. Kemungkinan karena pasca nanti selesai pencoblosan juga harapan saya dan sampai nanti pelantikan bisa kondusif terus. Kemudian personil pengamanan juga kita tetap maksimalkan karena kita tidak underestimate, kita melihat situasi perkembangan di lapangan. Hal-hal sekecil apapun tetap kita monitor, khususnya yang bisa berdampak dalam artian bisa mengganggu jalannya Pilkades serentak di wilayah Cilacap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya saya berharap kepada seluruh masyarakat di pesta demokrasi, khususnya para calon yang memiliki simpatisan harus bisa mengendalikan simpatisannya. Kalah menang itu sudah biasa, ya, karena ini kompetisi pasti ada pemenangnya, ada yang kalah. Kita harus bisa legowo yang saya ingin kepada seluruh calon dan simpatisannya, sehingga kondusivitas keamanan ketertiban masyarakat yang utama. Pesta demokrasi berjalan, kondusivitas wilayah juga terjaga dengan baik, insya Allah pembangunan juga akan berjalan. Hari ini ada titik-titik pengamanan khusus Bapak yang rawan, TPS yang rawan? Ada beberapa wilayah ya, tentunya ada kurang lebih 6 wilayah yang kita pantau dari hasil deteksi intelijen. Ini kita sudah lakukan penerbangan dengan pola pengamanan ya 1 TPS sampai 2 personil yang kita terlibatkan di situ. Untuk memaksimalkan pengamanan juga kita sudah tempatkan beberapa personil di beberapa titik yang mudah kita gerakkan untuk membackup apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan khususnya. Intinya kita menghindari gesekan antara simpatisan para calon. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji optimis pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Cilacap bisa berjalan sesuai aturan dan kondusif. Eksklusif Jurnal Media. Jadi yang kalah harus legowo, bahwa membangun desa itu tidak harus menjadi kepala desa, tapi tidak jadi kepala desa pun bisa bangun desa, bisa berkiprah, bisa urun untuk pembangunan di Kabupaten Cilacap. Jadi saya pantau ini sekarang aman, kondusif, dan sampai nanti selesai pelantikan tetap. Jadi kita tetap, ini demokrasi, bukan pertarungan, bukan perang, tapi demokrasi, ya, pilihan yang dipilih oleh masyarakat. Oke. Standar protokol COVID-nya Pak? Kan? Standar protokol COVID-nya sudah seberapa persen? Oh sudah, karena ini kan sekarang dibuat tidak satu tempat, bisa melewat status, lewat ini supaya apa? Supaya dibatasi pemilih, jumlah pemilih. Ini kan maksimal 500, tapi rata-rata di bawah 500. Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, berharap kalah menang dalam proses demokrasi adalah hal yang biasa. Eksklusif Jurnal Media. Mandat sama masyarakat cara dengan baik, dan yang belum bukan berarti tidak baik, itu yang terbaik menurut saya. Tapi kalau saya yakin ini optimis, aman sih. Pertama, kepolisian dengan TNI sudah antisipasi lah. Yang kedua, pemerintah kabupaten sudah melakukan pembinaan sehingga sampai hari ini yang saya lihat
masyarakatnya itu sudah sangat dewasa dalam masuk dalam pesta demokrasi, dan pilkades bukan hari ini. Jadi saya yakin masyarakatnya dewasa, yang dijauhkan dewasa, hasilnya nanti akan diterima oleh semua pihak. Gitu ya. Terima kasih Pak. Menurut Camat Jeruk Legi Rosikin Esos MM, titik rawan dipantau dan dilakukan monitoring secara ketat, dan proses penempatan TPS juga sudah diantisipasi melalui musyawarah saat pemilihan belum dimulai. Eksklusif Jurnal Media. Masalah sehingga betul-betul demokratis, terpilih dengan baik, yang kalah ya harus legowo, yang menang jangan jumowo, istilahnya begitu. Pak, berkaitan titik rawan Pak, TPS yang Kalau secara umum TPS tidak ada titik rawan, sebenarnya hanya dari desa, dari 4 desa itu Citepus Pak, yang menurut saya perlu perhatian khusus karena secara umum Citepus itu single, dua calon loh, sehingga pendukungnya ini agak temperamental lah dua-duanya, sehingga ini perlu perhatian khusus, tapi insya Allah aman. Salam. untuk pendistribusian tempat TPS Pak, ada TPS yang terlalu dekat dengan salah satu calon atau beberapa TPS yang terlalu dekat dengan calon kepala desa Pak, gimana Pak? Oh ini memang sudah disepakatan panitia dengan masyarakat, tentunya dengan tokoh, bahwa TPS sudah dipilih, disepakati bersama, tidak asal, artinya tidak asal milih TPS yang ini, enggak, semuanya praktikat, karena mau dekat dengan salah satu calon atau lebih jauh, itu pun sudah dimusyawarahkan oleh masing-masing panitia. Jadi kesepakatan bersama itu. Ya Pak, kepala desa Pak menginginkan tersentral, dan ini TPS terpisah-pisah Pak, tanggapannya Pak Camat sebagai ini gimana? TPS terpisah-pisah. Ya, ada dulu kan tersentral Pak di salah satu titik di lapangan atau di mana Pak, kalau sekarang kan terpisah Pak. Ya begini, ini kan karena kondisi pandemi secara umum lah, nasional bahkan dunia seperti ini, sehingga pelaksanaan ini bisa dilaksanakan waktu itu kan memang harus dilakukan, harus terpisah. Kalau dalam dulu satu lapangan itu sangat riskan versinya, panitia lah katakanlah, ini sudah Inmendagri loh Pak, yang kayak ini ketentuan ini, sehingga kita ngikutin itu. Ya kalau misalnya kita dari panitia mau cari simpelnya, ya enak di satu tempat Pak, selesai, biayanya nggak banyak, ya kan, terus kemudian pengamanannya juga lebih mudah. Kalau ini kan terpisah Pak, rawan memang ini kan terpisah. Tapi karena ini untuk keamanan, kenyamanan dalam rangka COVID-19 ya sudah kita ikuti. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal Pak. Ada berapa sih Pak keseluruhan hadisnya? Keseluruhan di 4 desa tadi? 4 desa itu 2, 3, 3, 3. Berarti berapa? 2 Citepus, 3 Rapakan, 5 ya, Cilibang 3, 8, sini 3. Incumbent gimana Pak? Berapa orang yang maju Pak? Yang incumbent 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya? Iya. Mana saja Pak? Citepus, kemudian Cilibang dan Getilor. Oke. Sementara itu Purwati SPD, tokoh masyarakat Kecamatan Jeruk Legi dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, optimis pelaksanaan pilkades serentak khususnya di Kecamatan Jeruk Legi bisa berjalan damai dan kondusif. Harap pantauan DPRD berkaitan dengan pilkades Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwati SPD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Pada hari ini monitoring kegiatan pilkades serentak yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Cilacap, ada 44 desa. Pada hari ini saya di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi. Alhamdulillah ini kondusif, tidak ada gejolak, dan harapan dari kami dari perwakilan rakyat di Kabupaten Cilacap intinya supaya kegiatan ini berjalan lancar, menang kalah tetap harus legowo, dan yang menang juga harus bisa mengayomi masyarakat, melindungi, dan menjadi pemimpin yang bisa desanya menjadi desa yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Ya, Bu, Bu, berkaitan dengan sing menang ora umuk, sing kalah orang amuk Bu. Gimana Bu tanggapannya Bu? Pada prinsipnya namanya satu
pilihan karena ini demokrasi ya. Jadi masyarakat itu kan memilih dengan keyakinan hatinya masing-masing. Ya harapannya yang menang ya tidak usah jumawa, ya tetap legowo, tetap merangkul dengan teman-teman yang pada hari ini karena ada 3 calon, ya harus dirangkul kalau yang tidak jadi juga. Yang belum beruntung, yang tidak jadi juga harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa apapun itu kehendak yang Maha Kuasa. Sani Haryanto, Tim Liputan Jurnal Media, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen.